Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, pada video kali ini saya tidak berada di kebun sawit, tapi saya berada di kebun karet saya. Dan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah kita kupas mengapa sih banyak petani yang berbondong-bondong berhijrah pindah dari karet pindah ke menjadi menanam sawit, yang selama ini karet itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berjasa untuk kita karena bertahun-tahun beliau ini sekaret ini menghidupi keluarga kita, menyekolahkan anak kita, eh, membuat keluarga kita sehat makmur itu dari karet. Dan kok tega-teganya para petani itu ya dengan sesuka hatinya itu pindah ke kebun sawit. Dan tentunya akan kita kupas beberapa kelebihan kita menanam sawit dan kelebihan menanam karet, serta nanti akan kita kupas juga kekurangannya sehingga kita itu masih bisa memperhitungkan apakah kita masih ingin menanam karet atau berpindah ke sawit. Dan tentunya akan kita kupas bersama, perimbangan bersama, sehingga eh, ketika kalian ingin pindah ke sawit itu memang benar-benar sudah mantap di hati kalian. Dan teman-teman, yang pertama, mengapa orang-orang itu banyak sekali pindah ke kebun sawit? Yang pertama itu adalah faktor dari masa panennya yang cukup singkat. Nah, kita sudah tahu bahwa sawit dengan benih sama-sama 1 tahun, ya, karet benih 1 tahun, sawit 1 tahun. Dan ketika sawit kita tanam dengan masa tanam itu 2,5 tahun hingga 3 tahun, itu sudah bisa kita panen dan menghasilkan buah yang bisa dijual. Dan kita tahu karet itu umur 4 tahun sampai 6 tahun baru kita bisa sadap. Dan tentunya itu juga memerlukan pertimbangan. Kalau memang 4 tahun 6 tahun itu pohon karetnya belum besar, tentunya ya kita masih akan menunggu lagi supaya batang karet kita itu lebih besar. Tentunya dengan perawatan yang baik, sama-sama yang baik, sawit itu jauh lebih cepat masa panennya ketimbang karet gitu kira-kira. Dan yang kedua teman-teman, masalah penyakit. Nah, yang membuat petani karet itu sangat-sangat gusar, sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat ingin beralih ke sawit itu masalah penyakit. Dan bisa kita lihat ini kebun saya ini 2 hektar itu hampir 1 hektarnya itu mati gara-gara jamur upas. Kalau di sini kami menyebutnya jamur upas. Bahkan sebelum sebelum dipanen itu, sebelum kita sadap itu sudah banyak sekali yang mati, mulai dari umur 2 tahun hingga seterusnya itu satu persatu itu penyakitnya itu pohonnya itu mati satu persatu. Dan sampai sekarang obat dari penyakit jamur upas itu memang belum belum diketahui secara pasti, ya, masih meraba-raba, pakai inilah pakai itu, ditanam ini tanam itu, tapi kenyataannya belum ada sosialisasi ke petani bagaimana cara mengatasi jamur upas itu sendiri, atau benih yang memang benar-benar tahan dari serangan jamur upas. Dan itu sangat-sangat menyakitkan teman-teman, ketika kita melihat kebun kita itu, karet kita itu mati semua dan tidak bisa kita sadap. Dan kalau di tempat saya ini teman-teman, karet itu sangat-sangat sudah tidak cocok sekali, karena ketika kami di sini menanam karet itu hingga umur 1 tahun 2 tahun 3 tahun sampai seterusnya itu tidak bisa besar, hanya mungkin sebesar lengan tangan ini sudah paling maksimal. Dan itu saya juga heran. Dan untuk karet yang sudah ditanam itu gugur mungkin setengah bulan sekali gugur, nanti tumbuh lagi, terus kemudian gugur lagi, terus berulang seperti itu. Tidak seperti dahulu ada musim gugur, ada musim semi, ada musim memang pas getahnya itu deras-derasnya. Jadi untuk saat ini di tempat kami itu entah faktor cuaca atau faktor pabrik atau faktor yang lainnya, itu gugur daunnya itu hampir setiap bulan teman-teman. Jadi semi gugur terus seperti itu, sehingga getah karet kami ini sudah mulai agak-agak berkurang gitu. Jadi kalau zaman dahulu, ya, waktu dahulu orang-orang tua kita menanam karet itu 1 hektar itu bisa mencapai 4 pikul dalam 1 bulan atau 4 kintal dalam 1 bulan. Dan sekarang untuk mencapai 1 kuintal dalam 1 bulan itu sangat sulit sekali. Dan itu sudah menjadi dilema kami di sini. Entah kalau di daerah kalian apakah karet masih bisa tumbuh subur dan masih tahan dengan penyakit, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Meskipun sawit teman-teman, yang mungkin pandangan kalian bahwa sawit itu tidak ada penyakitnya itu salah. Setelah kita berkebun kelapa sawit, ternyata sawit juga banyak penyakitnya, dari mulai ganoderma,
dari mulai kuncup busuk hingga dari pohon yang tidak menghasilkan buah, itu termasuk juga kendala. Bukan hanya karet yang banyak penyakitnya, dan mungkin karet ada batangnya yang tidak menghasilkan getah, tapi sawit juga teman-teman perlu diketahui bahwa sawit juga itu bisa tidak menghasilkan buah. Ada yang buah landak atau buah cengkeh atau yang benar-benar hanya menimbulkan buah jantan. Dan ketika kita sudah tanam itu dalam 1 hektar tanpa ada yang menghasilkan atau banyak sekali yang sawit yang jelek, itu juga akan merugikan kita. Jadi pengetahuan kalian dalam berkebun kelapa sawit itu harus dicermati dulu atau dipelajari dahulu bagaimana cara memilih benih yang bagus, sehingga nanti benih yang kalian tanam itu memang benar-benar benih yang unggul dan bisa menghasilkan, dan kalian tidak rugi membuang waktu kalian selama hampir 3 tahun menanam sawit itu, dan itu bisa menghasilkan ketika kalian masa waktunya panen. Dan kelebihan yang ketiga dari sawit itu adalah masalah harga teman-teman. Dan untuk saat ini mungkin banyak sekali sawit atau karet sintetis yang sudah diciptakan, sehingga pasar karet itu menurun ya, atau penggunaan dari karet alam itu menurun, sehingga harga karet itu tidak stabil. Dan sudah hampir 10 tahun ini kisaran karet itu harganya dari 6.000 hingga 8.000, atau mungkin paling tinggi itu 10.000 teman-teman. Dan itu membuat kita itu sebagai petani ya, petani itu sangat-sangat apa namanya, meresahkan lah, sangat-sangat berat untuk kami. Bayangkan saja kalau kita punya kebun hanya 1 hektar dan 1 bulan kita hanya dapat 1 pintal. Kalau dengan harga 6.000 berarti 1 bulan 600.000, dan itu cukup apa teman-teman? Belum lagi kalau kita itu nyadap tempat orang lain atau kita buruh tempat orang lain, itu akan dibagi 2 atau bagi 3, tentunya itu akan sangat tidak mencukupi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan itu banyak sekali orang-orang yang pindah ke sawit. Dan tentunya untuk para buruh-buruh itu, mereka lebih menghasilkan memanen sawit daripada menyadap karet. Dan tentunya banyak sekali mereka meninggalkan pekerjaan untuk menyadap karet. Bayangkan saja kalau kita ikut borongan panen atau pruning, tentu itu upahnya sehari bisa tembus 100 hingga 200.000. Tapi kalau kalau mereka menyadap karet, tentunya tidak akan dapat sampai segitu. Mungkin dalam 1 bulan baru dapat 100, 200 hingga 300 kalau mereka buruh di tempat orang lain, dan itu sudah menjadi dilema di tempat kita. Dan selanjutnya teman-teman, kalau sawit itu harganya mungkin sekarang sudah agak mulai stabil ya, sekitar 2.000. Dan tentunya kalau dalam 1 hektar kita bisa menghasilkan 3 ton dalam 1 bulan. Tentunya kalau 2.000 berarti kita akan mendapatkan hasil hingga 6 juta per bulan. Dan itu yang sangat-sangat membuat para petani itu terus berbondong-bondong hijrah, pindah, meninggalkan karet dan menanam sawit. Dan tentunya teman-teman, faktor yang keempat yang membuat mereka itu sangat-sangat sekali ingin pindah ke sawit itu adalah masa kerjanya, atau kerja mereka itu lebih ringan. Karena sawit itu mungkin panen bisa 2 minggu sekali atau paling cepat 1 minggu sekali. Kalau saya melakukannya 1 minggu sekali ya, di kebun saya sendiri itu saya lakukan 1 minggu sekali. Tentunya kalau karet, kalau kita tidak datang setiap hari, kita tidak sadap, tentunya ya kita tidak akan menghasilkan. Belum lagi faktor cuaca, kalau kita sudah sadap habis atau selesai sadap terus turun hujan, tentunya itu akan rugi. Tapi kalau sawit kan tidak, kita biarkan di rumah saja, sawit itu akan tumbuh sendiri. Dan ketika masa panen tiba, kita hanya datang untuk memanen buah. Dan itulah 4 faktor yang membuat para petani itu benar-benar menggebu-gebu, berbondong-bondong untuk pindah ke kebun sawit. Nah teman-teman, tentunya kita harus tahu juga kelemahan sawit. Tidak semua itu sawit itu bagus, atau tidak semua sawit anggapan orang itu bahwa sawit lebih menguntungkan daripada karet, tidak. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa berkebun kelapa sawit juga ada banyak kendala, terutama dari faktor perawatan. Nah faktor perawatan itu teman-teman, ketika sawit kita memang benar-benar tidak kita rawat, itu bahkan tidak akan menghasilkan apa-apa, dan kita hanya akan rugi. Sama saja dengan karet. Kalau karet kita tanam, kita tinggalkan, yang penting dia hidup. Kalau dulu ya dia besar, kita datang lagi 6 tahun kemudian kita langsung bisa sadap. Tapi kalau sawit kalian tanam tanpa perawatan, tanpa pembersihan, tanpa kastrasi, tanpa pruning, atau tanpa hal yang lain, tanpa pupuk terutama, itu kalian dalam waktu 5 tahun 6 tahun sawit kalian bukan berbuah tapi malah
menjadi kerdil, dan tentunya hasil yang akan kita dapatkan tentu itu akan sangat-sangat mengecewakan untuk kita. Jadi teman-teman, silahkan kalian berpikir, kalau kalian ingin berkebun kelapa sawit, siapkan modal, siapkan ilmu, dan siapkan mental, itu yang penting. Jadi jangan kalian menghayalkan hasil yang besar tanpa ada usaha, tanpa ada perawatan untuk kebun sawit. Jadi semangat terus, dan tetap kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Mungkin hanya itu teman-teman sharing kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.